Abu Hurairah itu ahlu suffah, tinggal di belakang masjid Nabi. Itu pernah tidak makan. Abu Hurairah itu pernah pingsan di mimbar Nabi, dekat mimbar Nabi. Masjid Nabawi itu pernah pingsan di situ Abu Hurairah. Begitu dia pingsan, datang sahabat, diginikannya Bu. Matanya itu diginikannya pakai kaki. Lalu kemudian kata sahabat itu, kenapa? Saya takut dia itu kesurupan gitu kan. Kata Abu Hurairah, enggak, saya bukan kesurupan. Begitu sudah siuman, saya bukan kesurupan. Saya sudah 2 hari tak makan. Sudah 2 hari tak makan, pingsan dia. Itu, dan kemudian sahabat-sahabat yang lain itu tinggal ada lebih kurang 60 sampai 70, itu tinggal di belakang masjid Nabi. Mereka ahlu suffah. Siapa yang memberikan belanjanya itu? Yang memberikan belanja itu adalah Rasulullah. Bersama siapa? Bersama Khadijah. Jadi Rasulullah itu bukan orang miskin. Bagaimana tidak? Mahar yang kemudian diberikan kepada Khadijah ketika menikah berapa? 20 ekor unta. Kalau banyak riwayatnya, ada yang 17, ada yang 20. Kalau seandainya dikalikan 50 juta saja kali 20, berapa itu Bu? Sekarang paling murah 50 juta, paling murah itu unta. Kali 20 berapa? Lalu 20 ekor unta itu apa kemudian Rasulullah SAW orang yang miskin? Tidak. Jadi bukan miskin Rasulullah itu. Jadi kalau ada mahar seperangkat alat sholat tunai gitu, itu tidak mengikuti sunnah itu. 20 ekor unta. Itu semuanya membelanjai siapa? Yang membelanjai adalah Rasulullah bersama Khadijah. Khadijah itu siapa? Khadijah saudagar yang paling kaya raya di kota Mekah. Perempuan paling kaya raya itu Khadijah. Perdagangannya go internasional. Kemana? Ke Syam, Palestina, Lebanon, Syria. Itu perdagangan Khadijah. Orang yang paling kaya raya, tidak habis-habis hartanya, dan dia keturunan bangsawan. At-Tahirah Al-Afifah. Khadijah itu Tahirah Al-Afifah. Ada namanya Tahirah Afifah di sini. Itu nama lain dari Khadijah. Jadi kalau ibu punya anak boleh Tahirah Afifah namanya. Silakan baca nanti di Syekh Ibnu Hisham dan Sofir Rahman. Kalau yang Tahirah Afifah Syekh Ibnu Hisham. Tahirah Afifah, orang yang menjaga kesucian diri, bangsawan kaya raya. Itu Khadijah. Dan orang-orang ahlu suffah itu dibelanjai oleh mereka ketika di embargo, tidak diberikan makanan. Rasulullah itu yang membiayai. Dari uang siapa? Salah satunya dari uang Khadijah. Berapa tahun Rasulullah bersama Khadijah? 23, 24 sampai 25 tahun. Pertanyaannya Bu, memangnya seperti apa amalan Khadijah itu? Abu Thalib pernah menceritakan, diutusnya seseorang untuk melihat bagaimana Khadijah itu di dalam rumah. Diutusnya seseorang. Maka kemudian ketika pulang orang tersebut, bermalam beberapa hari di situ, maka diceritakan oleh orang itu. Apa katanya? Wahai Abu Thalib, Khadijah itu di dalam rumah ketika suaminya belum pulang, dia menjaga. Tapi ketika suaminya sudah mulai pulang, dia lihat dari jendela atau dia dengarkan suara sandalnya Rasulullah. Suaranya dia dengar, lalu kemudian sebelum Rasulullah SAW mengucapkan salam, mengetuk pintu, maka Khadijah sudah membukakan pintu. Begitu Khadijah itu. Pertanyaannya, selain ibu-ibu yang di sini, kira-kira ibu-ibu kalau buka pintu rumah gimana? Baru langkah kakinya
itu pintu sudah dibukakan oleh Khadijah. Masya Allah. Bukan hanya sekedar itu, hartanya ludes dan habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Khadijah kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku meminta, tidak pernah aku meminta sebelumnya kepada Rasulullah. Mintakanlah serban, bagian dari serban Rasulullah untuk dijadikan sebagai kain kafan bagiku." Ketika ingin wafatnya Khadijah. Bukan aku menuntut. Andai seandainya tulang belulang saya ini pun dijadikan jembatan untuk menyeberangi, maka sesungguhnya aku ridho. Itu Khadijah. Maka kemudian dalam hadis yang sahih dijelaskan apa? Atai Jibril sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah lembah, dan sahabat juga ada di situ. Kata Jibril, "Hadhihi Khadijah." Ya Rasulullah, itu Khadijah. Qad atatka ma'aha ina'un aw fihi aw syarabun aw ta'amun aw syarabun. Itu Khadijah datang ya Rasulullah. Dia membawa bejana. Tapi aku tidak tahu apa yang ada di dalam bejana tersebut, apakah itu makanan atau minuman, atau ta'amun atau syarabun. Aku tidak tahu apa yang di dalam bejana Khadijah itu, apakah makanan atau kemudian minuman. Kata Jibril, fa idza hiya atatka faqra alaihi salam. Apabila dia datang, maka sampaikan salam min rabbiha, dari Tuhanmu kepadanya, wa minni, dan dariku, wa basyyaruha, dan sampaikan salam kegembiraan kepadanya, bi baitin fil jannah, dibangunkan satu istana bagi Khadijah di surga, la qasafa wala fihi wala nasab, la qasafa wala nasab. Surga tersebut yang dibangunkan kepada, istana tersebut yang dibangunkan kepada Khadijah tidak riuh, tidak riuh. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, siapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menjelaskan tentang hadis ini. Kok bisa? Orangnya masih hidup, orangnya masih, Khadijahnya masih hidup, orang dia bawa makanan kok. Faqra alaihi salam min rabbiha, sampaikan salam dari Tuhan. Allah itu titip salam kepada Khadijah, titip salam kepada Khadijah. Orangnya masih hidup. Kalau kemudian dari Asia itu kan dia masih meminta. Tapi ini Khadijah tidak. Tak perlu meminta, sampaikan salam. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang nitip salam. Bayangkan kalau ibu ini nitip salam Pak Jokowi. Hah? Yang nitip salam Pak Jokowi, nggak usah Pak Gubernur nitip salam. Senangnya hati kita luar biasa. Ini yang nitip salam Allah. Faqra alaihi salam, salam dari Allah dan salam dariku, dan kabarkan kepadanya bahwa dibangun satu istana bagi dia di surga, satu rumah, la qasaba fihi wala nasab. Diterangkan pula oleh para ulama, Bu, surganya itu tidak riuh. Memangnya seperti apa sih surganya itu? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, surganya itu seperti bambu, seperti bambu, tetapi dia tidak terbuat dari bambu. Ibu pernah ke kebun enggak? Pernah. Ibu orang kampung atau orang kota? Orang kampung yang tinggal di kota gitu kan. Saya juga orang kampung, Bu, tapi memang wajah saya kayak orang kota gitu kan. Di kampung kalau kita pergi ke sawah, ada di pinggir-pinggir sungai. Kalau ada bambu, kira-kira kalau ada bambu gimana, Bu? Bambu yang paling indah itu bambu yang paling tinggi. Bambu rendah, bambu kecil, besar. Di antara tumpukan bambu itu yang paling indah, yang paling bagus dipandang dari jarak jauh, itu adalah bambu yang paling tinggi. Ternyata surganya Khadijah itu makin lama dilihat makin nikmat, makin enak.
makin indah. Itu surganya Khadijah. Ibu kalau mau beli mobil Pajero, mobil Fortuner, Alphard, mobil Fortuner misalnya ibu beli, mudah-mudahan ibu memiliki, saya juga amin. Nah itulah dunia juga lagi kan. Ketika ibu beli Fortuner, apa yang terjadi? Sebulan pertama plastiknya masih utuh. Mobil apalah namanya, masih utuh bu. Oh jangan disobek. Sebulan pertama. Tahun berikutnya, jangankan plastiknya, kursinya sudah terbang satu ya. Kenapa? Kecintaan kita kepada harta itu tidak seperti kecintaan di awal. Itulah kalau memang dunia. Tapi surga yang diberikan kepada Khadijah itu makin lama dilihat makin indah. Itulah surga Khadijah. Pertanyaannya, apa amalan Khadijah itu sehingga kemudian surga yang seperti itu diberikan kepada Khadijah? Ternyata bu, seumur hidup Khadijah, 25 tahun menikah berumah tangga dengan Rasulullah, sekalipun tidak pernah Khadijah itu cemberut di depan suaminya. Pertanyaannya, sudah berapa kali ibu cemberut di depan suami ibu? Taklah terhitung. Tapi walaupun demikian, tetap kita berharap bersama kelak dengan Khadijah kita di surga. Kita berdoa walaupun amalan kita tak seperti Khadijah, tapi kita merindukan Khadijah. Wahai ummul mukminin, wahai ummul mukminin, ibu kami. Kita berharap besok kelak bu, kita mengetuk pintu surga. Assalamualaikum wahai ibu kami ingin bertemu dengan engkau. Amin amin ya rabbal